Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Deli. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai diet yang benar. Nah, jadi kalau kita cerita tentang diet, itu ada 4 faktor yang berpengaruh di dalam orang menjalankan diet atau orang yang lagi program penurunan berat badan misalnya. Itu ada 4 faktor yang berpengaruh. Dan ini 4 faktor ini tidak bisa ditinggalkan teman-teman ya. Yang pertama yaitu mindset. Mindset atau pola pikir. Terus yang kedua, makanan. Yang ketiga itu olahraganya. Dan yang terakhir itu istirahat. Nah, pada kesempatan ini saya bahas dulu yang namanya mindset ya. Nah, kalau teman-teman pengen mempunyai badan bagus, misalnya sudah diet, sudah latihan, sudah olahraga dan sebagainya dengan baik, tapi hal pertama mindset jangan dilupakan. Karena apa? Mindset ini juga salah satu penentu kita berhasil melakukan diet atau menurunkan berat badan. Berapapun berat badan teman-teman, kalau mindsetnya tidak jalan, itu kita akan melakukan yang namanya penurunan berat badan akan sia-sia. Karena apa? Mindset itu besar sekali pengaruhnya. Sekarang contohnya begini ya. Kenapa saya bilang mindset? Apa yang teman-teman pikirkan, itulah yang akan terjadi sebetulnya. Jadi kalau di dunia fitness, saya mulai fitness dari tahun 98 ya. Tapi dulu saya nggak kenal yang namanya mindset segala macam tuh nggak kenal. Karena dulu namanya informasi itu masih serba terbatas. Handphone dulu belum ada juga ya. Internet belum semarak sekarang. Jadi sekarang kita cari informasi sangat mudah. Nah, tapi pada saat itu saya latihan itu ada dengan teman ya. Teman saya sudah 7 tahun latihan. Saya baru 1 tahun latihan. Badan saya sudah jadi. Teman saya badannya nggak jadi-jadi. Nah, ternyata di situ apa ya? Setelah sekarang ini, semodern sekarang ini, saya baru menyadari bahwa di situ mindset penting. Misalkan teman-teman ya, ini kadang-kadang kalau kita berpikir tentang mindset, pola pikir itu kadang-kadang seperti nggak masuk akal. Contohnya ya, kita kalau push up itu kan sebetulnya membentuk otot dada, betul ya, membentuk otot dada. Tapi tinggal sekarang kita mindsetnya kemana? Misalnya kita push up, pikirannya bukan ke dada, pikirannya ke lengan bagian belakang misalnya ya, tricep ini. Maka dada itu nggak akan pernah jadi teman-teman. Walaupun teman-teman push up berkali-kali itu susah untuk jadi. Karena apa? Mindset kita nggak ada nggak ada di dada, adanya di lengan. Makanya kalau teman-teman lihat di tempat fitness itu ya, banyak orang yang orang serius latihan itu banyak menggunakan sejenis headset dan sebagainya ya, ditaruh di telinga dengerin musik. Karena apa? Mereka mendengarkan musik yang bisa mengembangkan pola pikirnya, mindsetnya, supaya dia nggak terganggu kiri kanan sama orang yang lain yang ribut dan ini dan itu. Dan di otaknya itu dia sedang memang benar-benar fokus. Jadi saya pun setelah paham, dulu saya pernah melakukan dengan mindset yang sudah benar. Cuma saya dulu nggak tahu bahwa itu adalah bagian daripada mindset gitu. Karena saya setiap latihan tuh saya fokus. Saya latihan otot bagian belakang sini, tricep namanya. Itu saya fokus memang. Dan saya kalau diajak ngomong sama orang pun saya nggak mau. Saya diam saja karena saya fokus benar. Tekanan demi tekanan, kontraksi demi kontraksi itu benar-benar saya rasakan. Jadi di situ bisa membentuk otot lengan bagian belakang. Begitu juga otot-otot lain. Makanya sedangkan kita misalnya narik ya, namanya lat pull down, misalnya narik beban yang ke bawah begini. Itu tinggal sekarang teman-teman konsentrasinya kemana, ke otot mana. Misalnya konsentrasinya ke otot bagian belakang sini di bagian sayap, maka otot bagian sayap yang akan jadi. Tapi kalau pada saat narik, teman-teman fokusnya di bagian sini, ya ini yang akan terjadi. Dan celakanya teman-teman, ada yang orang pada saat latihan itu mindsetnya nggak dipakai sama sekali ya. Pola pikirnya nggak ada sama sekali. Aku membentuk otot bagian ini, otot bagian ini, otot bagian ini. Itu nggak sama sekali. Asal narik atau asal main sambil ngobrol kadang, sambil nyanyi-nyanyi dengerin musik yang ada di ruangan ya. Ujung-ujungnya apa? Seperti teman saya dulu yang tahun 98 itu, dia latihan selama kurang lebih 7 tahun, nggak jadi sama sekali.
bodinya tetap nggak bentuk sama sekali. Itu pertama, mindset itu penting teman-teman. Jadi mindset itu megang peranan penting ya, bisa sampai 82% kekuatannya. Makanya kalau kita mindsetnya nggak benar waktu latihan, ini nggak akan bisa membentuk otot gitu. Kita latihan sia-sia, buang waktu, buang tenaga, buang uang segala macam ya, tapi hasilnya nggak ada. Dan saya nemui pada saat ini pun di tempat fitness, tempat saya nge-gym, itu banyak sekali teman-teman yang begitu ngobrol-ngobrol, ada yang sudah setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, tapi sama sekali bodinya nggak bentuk. Padahal kalau saya lihat latihannya latihan keras juga. Tapi karena apa? Mindsetnya tidak tepat. Ditambah lagi kadang banyak orang ikut-ikutan. Lihat ini bodinya bagus, dia lagi latihan lengan bagian depan, bicep, dia latihan itu. Nanti lihat sana dadanya bagus, dia latihan bench press. Di sana latihan bentuk ini sayapnya bagus, dia ikut ke sana. Itu orang yang lebih celaka lagi karena mindsetnya sama sekali nggak dipakai, dan orang seperti itu susah untuk jadi tubuhnya. Nah ini makanya mindset penting. Kalau teman-teman pengen diet, pengen menurunkan berat badan, mungkin ya beratnya sampai 100 kilo misalnya ya, sedangkan tingginya hanya 160-an misalnya kan, nggak seimbang ya, pengen menurunkan berat badan, yang pertama adalah mindset. Kalau mindsetnya sudah ditata bagus, selanjutnya yang lain akan enak teman-teman. Jadi mindset memegang peranan penting, sangat penting sekali. Jadi kalau mau melakukan penurunan berat badan, mengecilkan perut atau apa, fokus apa yang teman-teman inginkan, latihlah di situ dan fokuslah di situ. Jangan nengok kiri kanan, jangan ngobrol dulu waktu latihan itu. Jadi mindsetnya benar-benar ditata. Kalau teman-teman bisa begitu, selanjutnya yang lainnya enak. Karena yang kedua tadi adalah dari segi makanan ya, atau diet. Yang ketiga dari latihan. Terus yang keempat dari pola istirahat kita. Jadi yang pertama, mindset itu penting. Bahkan mindset ini kalau kita udah bisa menggunakan dengan baik, itu nanti akan berlaku untuk segalanya. Bahkan untuk bisnis pun sangat bagus teman-teman. Jadi orang bisa punya rumah bagus, atau kok rumahnya tetap biasa saja, itu semuanya dari mindsetnya, pola pikirnya. Mungkin dia bisa bangun sesuatu yang sama ya, hanya numpuk-numpuk bata misalnya, terus dikasih semen dan sebagainya. Yang satu ditanya bangun apa? Bangun istana. Yang satu lagi ditanya bangun apa? Ya bangun gubuk seadanya. Pada akhirnya nanti hasil akhirnya itu akan bisa berbeda. Yang bilang istana tadi benar-benar rumahnya akan bisa jadi mewah, dan nggak tahu kenapa nanti kemudahan akan datang kepadanya. Makanya teman-teman kalau mau latihan yang namanya diet, mindsetnya ditata dulu. Mindsetnya benar-benar fokus di situ. Bahkan kadang-kadang aneh, saya mengalami keanehan gini. Kita fokus ya, wah aku mau latih otot bagian A. Tapi pada saat kita bergerak itu, yang kita fokuskan otot C. Yang jadi ototnya otot C bukan otot A. Walaupun gerakannya itu gerakan untuk otot A misalnya, tapi otot C yang jadi karena di otak kita ini, otot ini. Makanya kalau teman-teman mau kembali lagi mau diet, kembali lagi mindset itu penting. Mindset. Nah, dan untuk lanjutannya tentang makanan, tentang olahraga, tentang istirahat akan saya bahas di video lain ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lain.